إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الله وأخواتي في الدين أعزني الله وإياكم. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk berkumpul di pagi hari ini di sebuah majelis yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberkati majelis tersebut. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar mempermudah kita untuk memahami apa yang akan kita dengar dan memudahkan kita untuk bisa mengamalkan apa yang telah kita ilmui. Sungguhnya ilmu itu kita pelajari bukan hanya sebagai wawasan, sebagai wacana, bukan, namun kita niatkan agar bisa kita amalkan sebagai bekal kita kelak di akhirat. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Adapun maudhu kita, pembahasan kita pada pagi hari ini yaitu mengenai dai dan dakwah, ya, mengenai dai, seorang dai bagaimana semestinya, kemudian tentang dakwah ila Allah azza wa jalla. Ikhwani fillah wa akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Sungguhnya ayat-ayat dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis dari sabda-sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak yang menjelaskan akan keutamaan dakwah, keutamaan berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, keutamaan menyeru, mengajarkan umat manusia, mengajak mereka kepada kebenaran dan menjauhkan mereka dari kesesatan. Keutamaan dakwah sangatlah banyak. Contohnya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin." Perkataan siapakah yang lebih baik dari orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang menyeru berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, perkataan mereka adalah perkataan yang terbaik. Kemudian juga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man dalla 'alal huda falahu ajru fa'ilihi." Barang siapa yang memberi petunjuk kepada seorang akan sebuah huda, kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya. Jadi luar biasa, pahala yang sangat besar. Petunjuk apa saja yang dengan sebab kita orang tersebut bisa mengamalkan petunjuk tersebut, maka pahalanya akan juga ikut mengalir kepada kita. Baik perkara-perkara besar maupun perkara-perkara kecil. Yang penting berkaitan dengan agama, dengan huda, kebaikan. Jika orang tersebut akhirnya mengamalkan petunjuk tersebut, maka pahalanya akan mengalir kepada orang yang memberi petunjuk tersebut. Atau dengan sebab orang tersebut akhirnya orang lain mendapatkan hidayah. Demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ali radhiyallahu taala anhu, "La yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am." Sungguhnya jika Allah memberi petunjuk kepada satu orang saja, disebabkan engkau, karena sebab engkau akhirnya dia mendapatkan hidayah, maka itu lebih baik bagi engkau daripada humurun na'am, yaitu daripada onta merah. Yang tatkala itu onta merah merupakan harta kekayaan yang paling disenangi, yang paling mewah bagi orang-orang Arab tatkala itu. Ibarat kita, mungkin kita katakan, jika seorang dengan sebab engkau mendapatkan hidayah gara-gara engkau, maka lebih baik daripada engkau mendapatkan Mercedes, ya. Atau lebih baik daripada mendapat rumah mewah. Seperti itulah, pahalanya sangat besar.
Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang dai. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifatnya dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira." Wahai nabi, sungguhnya kami telah mengutus engkau sebagai saksi, pemberi kabar gembira dan sebagai pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah, dan sebagai dai yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Biiznihi, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, wa sirajan munira, dan cahaya yang menerangi. Oleh karena itu, dai yang terbaik adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian otomatis orang yang paling mulia adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena semua kita ini, kaum muslimin semuanya mendapatkan hidayah disebabkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam maka para sahabat mendapatkan hidayah. Dengan sebab para sahabat maka tabi'ut tabi'in mendapatkan hidayah. Seterusnya hingga akhir zaman kelak. Dan seluruh amalan yang dilakukan oleh kaum muslimin semuanya akan lari kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tahu bagaimana keagungan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, merupakan kesalahan sebagian orang-orang sufi yang mengatakan bahwasanya seorang wali lebih mulia daripada seorang nabi. Ada yang mengatakan bahwasanya maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasul wa dunan nabi. Wa dunal wali, ya. Kata sebagian orang sufi bahwasanya maqamun nubuwati fi barzakhin fuwaiqar rasul wa dunal wali. Jadi kata mereka, kedudukan nabi itu berada di atas rasul dan berada di bawah wali. Jadi kata mereka, kenabian itu barzakh, yaitu di antara dua posisi, yaitu di atas rasul dan di bawah nabi. Ini kata mereka, di bawah wali. Sehingga mereka mengatakan yang paling tinggi kedudukannya adalah seorang wali, karena mereka melihat karomat-karomat yang terdapat pada seorang wali dan sebagainya. Kita katakan bahwasanya semua yang dilakukan oleh para wali itu, kalau memang itu merupakan kebaikan, maka akan kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena juga para ulama mengatakan bahwasanya para sahabat tidak ada yang bisa sebanding dengan mereka. Kedudukan para sahabat tidak ada generasi setelah mereka yang bisa menandingi kedudukan para sahabat. Kenapa? Karena seluruh syariat yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan sampai kepada kaum muslimin kecuali melalui thariqahnya para sahabat, melalui jalannya sahabat. Dengan demikian seluruh pahala yang diamalkan oleh kaum muslimin itu pun akan lari kepada para sahabat sebelum kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita istitrat sebentar, latifah, bahwasanya sebagian orang yang kurang memahami bagaimana kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka mengkiaskan seorang kiai dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hal mencari berkah. Mereka mengatakan bahwasanya tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa diambil berkahnya, bukankah jasad Nabi ada berkahnya? Bukankah ludah Nabi ada berkatnya? Bukankah rambut Nabi ada berkatnya? Jika demikian, maka kiai juga bisa kita lakukan perdemikian, bisa kita ambil berkahnya. Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau buang ludah, maka para sahabat memperebutkan ludah tersebut. Bahkan para sahabat berusaha untuk mengusap tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam, berusaha untuk mencium tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam suatu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencukur rambutnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan seorang sahabat untuk membagi rambut-rambut tersebut. Ya, masing-masing mendapatkan beberapa helai rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian rambut Nabi sallallahu alaihi wasallam jika digenangkan air dalam rambut tersebut, kemudian diminumkan bagi orang yang sakit bisa sembuh. Ini menunjukkan bahwasanya jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam berbarokah. Sebagian orang salah paham, mereka mengatakan jika demikian berarti kiai juga bisa kita ambil barokahnya, dikiaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita katakan ini kias ma'al fariq. Penyamaan dua hal yang sangat jauh berbeda, tidak bisa disamakan antara Nabi dengan seorang kiai atau dengan seorang wali. Jangankan kiai, bahkan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu, orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang pertama kali dijamin masuk surga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang yang paling tinggi imannya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pun tidak bisa dikiaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, "La uzina imanu Abi Bakrin ma imanil ummah, la rajiha imanu Abi Bakrin." Kalau seandainya imannya Abu Bakar ditimbang dengan imannya umat, maka akan lebih berat imannya Abu Bakar. Bagaimana beliau selalu membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatkala orang mendustakan beliau sallallahu alaihi wasallam, tatkala terjadi kisah Isra Mi'raj, betapa banyak orang yang mendustakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian orang Islam akhirnya murtad. Bahkan sebagian sahabat agak ragu. Namun tatkala orang-orang musyrikin datang menemui Abu Bakar, ingin mengejek Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata mereka, "Lihat sahabatmu, sekarang sudah gimana gitu ya. Kemarin masih bagus, sekarang sudah ngomong bahwasanya dia telah dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jarak yang jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit yang 7, kemudian turun, kemudian balik lagi dalam waktu 1 malam. Ini merupakan suatu hal yang mustahil." Mereka mengejek Nabi Muhammad, Abu Bakar, mengejek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Lihat sahabatmu," kata mereka kepada Abu Bakar. Namun apa kata Abu Bakar? "Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepadaku yang lebih aneh daripada ini, maka akan saya benarkan." Oleh karena itu Abu Bakar dikatakan sebagai As-Siddiq. Lihat bagaimana imannya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Namun kita lihat, tidak ada seorang pun dari sahabat yang lain yang kemudian mengusap-usap tubuh Abu Bakar ya, mencari berkah. Kemudian datang ke belakang Abu Bakar, mijit-mijit dalam rangka mencari berkah, atau datang ke Abu Bakar kemudian ludahin dong untuk mencari berkah. Tidak ada. Atau ambil gunting, enggak ada sama sekali yang melakukan demikian kepada Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal beliau dijamin masuk surga. Bagaimana lagi jika dibandingkan dengan seorang kiai? Seorang kiai yang belum tentu masuk surga. Kiai itu sudah pasti masuk surga, kita enggak tahu. Belum tentu dia ikhlas, mungkin dia riya, mungkin di sebelum kematiannya kemudian berubah. Kita enggak tahu, tidak bisa dijamin dia masuk surga atau tidak. Untuk dikiaskan dengan Abu Bakar saja sungguh jauh berbeda. Apalagi mau dikiaskan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kalau kita tanya kepada mereka, apa dalil antum bahwasanya kita mengkiaskan kiai dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kata mereka, karena sama-sama ada kesolehannya. Sama-sama orang soleh. Kalau Nabi orang soleh, kiai orang soleh, maka bisa dikiaskan. Kita katakan bahwasanya dalam usul fikih, kias itu terbangun di atas 4 perkara. Yang pertama, al-maqis, yaitu sesuatu yang dikiaskan. Dalam kasus kita ini, yaitu Pak Kiai. Rukun kedua, yaitu al-maqis alaihi, yang dia dikiaskan kepadanya. Dalam hal ini, dalam kasus kita ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kiai dikiaskan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yaitu illatun jami'ah, yaitu sebab yang sama yang terdapat antara maqis dan maqis alaihi. Yang terdapat pada kiai dan Nabi. Dalam hal ini kata mereka kesolehan. Kesolehan terdapat pada Nabi dan juga terdapat pada kiai. Yang keempat yaitu hukum yang timbul. Inilah rukun kias. Hukum yang timbul apa? Sama-sama bisa diambil barokahnya. Bertabaruk dengan jasad kiai. Tatkala seorang boleh bertabaruk dengan jasad Nabi, maka boleh bertabaruk dengan jasad kiai karena sama-sama ada kesolehannya. Kita katakan ini kias ma'al farik. Jauh berbeda antara langit yang 7 dengan bawah sumur bor. Jauh sekali. Bagaimana bisa disamakan antara seorang kiai dengan Nabi SAW? Untuk disamakan dengan Abu Bakar saja sungguh jauh berbeda. Apalagi disamakan dengan Nabi SAW. Lihat bagaimana seluruh amalan pahala yang dilakukan oleh kaum muslimin sampai hari kiamat kelak semuanya akan lari kepada Nabi SAW. Karena Nabi adalah sebab mereka mendapatkan hidayah. Bagaimana bisa disamakan dengan kiai ini? Akhirnya mereka tahu ini kias yang keliru. Karena kesolehan tidak sama antara kesolehan seorang Nabi dengan kesolehan seorang kiai. Mereka katakan yang buat kami menyamakan antara Nabi dengan kiai yaitu sama-sama punya akar kesolehan. Paham? Ada tingkat kesolehan, ada asal kesolehan. Ibarat pohon, ada pohon kelapa, ada pohon jagung ya. Tingginya sama atau beda? Tinggi jagung sama kelapa sama atau beda? Beda, tentu kelapa sangat tinggi dan jagung sangat rendah ya. Beda. Antara iman Nabi sama iman kiai memang beda, jauh berbeda, sangat jauh berbeda. Namun kita menyamakan karena sama-sama ada akarnya. Sama-sama apa? Sama-sama ada akar kesolehan. Paham ini? Paham tidak?
Kenapa kita menyamakan kiai dengan nabi? Karena sama-sama ada akar kesolehan, yaitu asal kesolehan itu sama-sama ada. Kita katakan ini batil kalau seperti ini. Kalau seperti ini, maka kita semua ada asal kesolehan tidak? Bapak ini orang muslim bukan? Orang muslim ada keimanan walaupun sedikit. Kalau begitu kiaskanlah saya dengan Nabi SAW. Sebagian bapak mengkiaskan kiai dengan Nabi SAW. Kiaskanlah saudara-saudara sekalian, para hadirin sekalian dikiaskan dengan Nabi SAW. Sebagaimana kalian mengkiaskan kiai dengan Nabi SAW. Kalau demikian maka silakan kita mengumpulkan ludah kita ya. Dikumpulkan, kita buat minuman super ya. Berbarokah ya. Jadi khonifillah azanillahu wa iyyakum, seorang yang mengetahui kedudukan Nabi SAW, karena beliau seorang dai, maka sungguh luar biasa pahala yang beliau dapatkan. Oleh karena itu, merupakan kesalahan juga orang yang mengirim pahala kepada Nabi SAW. Ini merupakan bid'ah. Ya, mengirim Al-Fatihah kepada Nabi SAW. Buat apa? Antum baca Al-Fatihah pun sudah langsung otomatis ngalir ke Nabi SAW. Tidak perlu dikirim-kirim ya. Pakai kilat khusus tidak perlu. Semuanya, apalagi Imam Syafi'i mengatakan seperti ini tidak sampai. Intinya ada. Pembahasannya agak panjang. Intinya seperti itu. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum akhwati fid din. Tatkala kita mengetahui betapa besar pahala orang yang berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan sampai kita sia-siakan kesempatan yang sangat besar ini. Jangan sampai kita tidak berdakwah pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha untuk berdakwah dengan apa yang kita miliki. Nanti akan kita bahas ya. Apakah untuk jadi seorang dai harus belajar di pondok selama 5 tahun? Apakah untuk menjadi seorang dai harus belajar di Madinah, harus belajar di Yaman? Ya. Harus digelari kiai, harus naik haji dahulu? Tidak. Seorang bisa berdakwah di rumahnya. Anak kecil pun mungkin bisa kita latih untuk sejak awal menjadi dai. Tentunya ada toreko-toreko tersendiri, cara-cara tersendiri. Tidak disyaratkan seorang itu menjadi alim yang super alim dahulu kemudian menjadi dai. Kalau demikian caranya, maka dakwahnya tidak akan jalan. Insyaallah akan kita singgung pada pembahasan berikutnya. Kemudian ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah wa iyyakum. Sekarang kita bicara bagaimana tentang sifat-sifat seorang dai ya. Bagaimana sifat-sifat seorang dai. Dalam surat Yusuf Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Kata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qul hadhihi sabili." Katakanlah wahai Muhammad, ini adalah jalanku. Ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku dan pengikutku semuanya berdoa kepada Allah, berdakwah kepada Allah dan di atas ilmu. Aku dan pengikutku, para pengikutku. Wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Yang pertama kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa taala, ad'u ilallah. Aku menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifat Nabi. Sebelumnya telah kita bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayuhan nabi, inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi. Da'iyan ila Allah. Nabi sifatnya apa? Da'iyan ila Allah. Dan dalam ayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengatakan ad'u ila Allah, aku menyeru kepada Allah. Di sini para ulama mengambil bahwasanya seorang dai harus ikhlas dan dia tidak berdakwah kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak berdakwah kepada golongan, tidak berdakwah kepada yayasan, tidak berdakwah kepada pondok tertentu, tidak berdakwah kepada partai tertentu, namun dia hanya berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, tidak ada tendensi macam-macam di balik itu. Ini sifat seorang dai yang bisa mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang berdakwah harus ikhlas. Jadi pertama kita mengambil dari ayat ini, seorang dai harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah berfirman ad'u ila Allah ya. Aku menyeru kepada Allah. Yang kedua, dakwah itu sendiri merupakan ibadah. Dakwah itu ibadah. Buktinya Allah memuji orang yang berdakwah, Allah memberikan ganjaran yang besar bagi orang yang berdakwah, maka dakwah itu adalah ibadah. Dan secara umum namanya ibadah, seorang itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Dan seorang dai yang tidak ikhlas ini yang sangat berbahaya, yang tidak ikhlas ya. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum ya. Seorang dai hendaknya dia selalu mengecek dirinya. Bisa jadi saat ini dia ikhlas, minggu depan dia tidak ikhlas lagi. Terutama jika dia telah terfitnah dengan jumlah pengikut yang banyak. Tadinya mungkin dia berdakwah yang hadir cuma 10 orang, 20 orang, kemudian menjadi ratusan bahkan menjadi ribuan. Terkadang ini memberi fitnah dalam hatinya sehingga dia pun berubah dari ikhlas tidak menjadi ikhlas. Dari ikhlas menjadi tidak ikhlas ya. Seperti itu. Oleh karena itu dia hendaknya selalu mengecek dirinya. Betapapun ilmu yang kita miliki, sedikit atau banyak, hendaknya kita berusaha untuk ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang sedikit, namun kalau seorang dai itu ikhlas, maka akan diberi barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para ulama menyebutkan Imam An-Nawawi, dia itu bukan orang yang paling alim di zamannya, bukan orang yang paling alim di zamannya. Dan betapa banyak ulama yang menulis tentang masalah hadis kumpulan 40 hadis. Arba'in itu banyak sekali, bukan cuma milik Imam Nawawi. Banyak yang menulis tentang arba'in. Namun, mungkin dengan keikhlasan Imam Nawawi, maka akhirnya arba'in dialah yang akhirnya dipilih oleh kaum muslimin. Itulah yang dihafal di mana-mana. Demikian juga kita beliau Riyadhus Shalihin. Hampir kita dapat di setiap masjid mesti ada Riyadhus Shalihin. Betapa banyak orang yang menulis tentang akhlak, mengumpulkan hadis-hadis. Namun yang dapat berkah, artinya yang sangat berbarokah, kitab yang ditulis oleh Imam Nawawi. Kata para ulama ini menunjukkan keikhlasan beliau. Dalam segala hal hendaknya kita berusaha ikhlas ya. Berusaha sesuai dengan sunnah Nabi. Sehingga agar kita harapkan Allah memberikan barokah pada apa yang kita lakukan. Bahkan dalam perkara jual beli. Bukankah Rasulullah SAW pernah bersabda, wa in sadaqa wa bayyana burika fi bai'ihima. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika kedua pedagang tersebut jujur kemudian menjelaskan aib-aib yang terdapat pada barang dagangan mereka, maka burika fi bai'ihima, maka Allah akan berikan barokah pada perdagangan mereka. Kemudian wa in kadzaba wa katama muhiqat barakati bai'ihima. Adapun jika mereka berdua para pedagang tadi yang melakukan transaksi berdusta kemudian menyembunyikan aib-aib yang terdapat pada barang-barangnya, maka akan dihilangkan barakah dari perdagangan mereka. Oleh karena kita dapati mungkin seorang dia jujur, mungkin dia cuma untung sedikit dan dia jelaskan barang sini ada cacatnya dan macam-macamnya. Mungkin yang beli cuma sedikit karena ada cacatnya. Namun Allah beri barakah dengan hartanya yang sedikit. Bisa dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hartanya sedikit tersebut. Dia bisa mencukupkan keluarganya karena Allah beri barakah pada hartanya. Sebaliknya bisa jadi seorang yang dusta kemudian menyembunyikan aib barang yang dia jualnya, akhirnya dia pun kaya raya, orang banyak beli pada dia, dia kaya raya, uangnya banyak, namun tidak ada barokahnya. Anaknya mungkin morfinis, ya. Mungkin dia juga sakit, ya. Intinya banyak kendala ya. Mungkin beli sapi 5, mati semua, beli sawah, rusak semua, karena tidak tahu. Bisa uangnya itu hilang, sia-sia. Kalau tidak hilang, karena untuk menghadapi musibah-musibah seperti itu, untuk kemaksiatan ya. Dia tidak jadi bersedekah, lupa dengan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dan ini berbahaya sekali di akhirat kelak. Oleh karena itu ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum, hendaknya tatkala seorang menyeru kepada Allah dia ikhlas, benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Ingatlah, yang membuka hati-hati manusia adalah Allah Subhanahu wa taala. Antum tatkala berdakwah yang buat orang itu dapat petunjuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tahu antum ikhlas, maka Allah akan bukakan hati orang yang mendengar dakwah antum. Sebagaimana perkataan para ulama bahwasanya perkataan itu kalau keluar dari hati maka akan sampai ke hati. Menyampaikan dengan ikhlas, bukan karena ingin sesuatu di balik itu, maka insya Allah akan didengar oleh orang yang mendengarkan dakwah kita. Ya. Bisa jadi antum dapati seorang ilmunya sedikit, namun alhamdulillah dakwahnya tersebar di mana-mana dengan ilmu yang dia miliki, dengan sedikit ilmu yang dia miliki tadi, kemudian dia ikhlas, akhirnya orang mendengar dakwahnya di mana-mana dia diterima. Ada orang yang ilmunya tinggi, ya, namun hatinya tidak ikhlas, ingin supaya dipuji, ingin menunjukkan bahwa dia yang paling pandai di antara yang lainnya, maka akhirnya apa? Tidak ada berkah dalam dakwahnya. Kalaupun ada yang mengikuti dakwahnya, maka akan amburadul karena ketidakikhlas yang dia miliki. Khawani fillah azani Allah wa iyyakum, yang pertama hendaknya seorang dai itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian yang kedua, hendaknya seorang dai itu alal basirah, ya. Sebagian dalam ayat, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin, yaitu di atas ilmu, di atas petunjuk. Ya. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum wa akhwati fid din. Yang menyedihkan yang terjadi sekarang ini, ya, di antara kaum muslimin memang banyak timbul orang-orang yang senang untuk berdakwah. Semangat untuk berdakwah, ya, semangat untuk berdakwah, benar-benar semangat, bahkan keluar kemana-mana berdakwah. Namun yang sangat disayangkan, ilmu yang dimiliki oleh mereka pas-pasan, ya. Kalau yang disampaikan adalah ilmu yang pas-pasan tersebut, itulah tidak mengapa. Namun yang menyedihkan, mereka keluar jalur. Punya modal sedikit, namun keluar jalur. Meluas dakwah mereka, ngomong sana sini kemana-mana. Bahkan yang bukan bidangnya pun ngomong, ya. Yang mungkin doktor tapi dalam bidang fisika, doktor dalam bidang kedokteran, ahli bedah, ya. Kemudian ngomong masalah agama. Ngomong masalah agama. Kemudian masalah agamanya bukan masalah yang sepele, masalah yang besar, masalah umat, masalah darah kaum muslimin. Oh, ini harusnya kita jihad, harusnya kita harusnya kita ini, harusnya banyak sekali perkataan yang mereka, kemudian mereka keluar di televisi ngomong di sana sini. Padahal ayat Al-Quran pun tidak hafalnya. Hadis-hadis yang hafal pun cuma sedikit, itu pun dhaif semua misalnya. Intinya ilmunya sangat terbatas, kemudian masuk dalam arena yang sangat berbahaya. Bukan cuma itu, bahkan yang tidak punya gelar pun demikian, ya. Penjual sayur ngomong masalah agama, tukang becak ngomong masalah agama. Masalah yang dibicarakan bukan masalah ringan, masalah besar, masalah umat, berkaitan dengan darah kaum muslimin. Antum dapati seorang pemuda ngomong luar biasa, masalah jauh-jauh. Antum tanya masalah sesuatu, masalah fikih, tidak paham. Ini sangat menyedihkan. Dia sendiri untuk mengurus dirinya saja dia tidak bisa. Tidak mengetahui hukum-hukum yang berkaitan dengan dirinya. Kemudian dia mengurus orang lain, mengurus hukum-hukum yang berkaitan dengan orang lain, apalagi mengurus hukum yang berkaitan dengan kaum muslimin seluruh dunia. Ini bukan bidangnya. Kalau Bapak bayangkan misalnya ada seorang ulama, ya, super ulama, ya, tapi tidak tahu masalah kedokteran. Kemudian mau nebeng ikut ngoperasi bedah. Gimana kira-kira? Niatnya baik, ingin nolong, ya, ingin operasi mungkin bagaimana gitu. Kira-kira dokter bedah semua ngelarang, ya, disuruh keluar mungkin. Sebaliknya juga demikian. Mungkin dokter ahli fisika, ahli kimia, namun masuk dalam areal yang salah, ini juga berbahaya, akibatnya berbahaya. Apalagi para masyarakat terkadang melihat seperti ini yang pakar ini. Sudah pakar fisika, ahli bedah, kemudian ahli bedah juga kaum muslimin, ya. Jadi bedahnya dua, bedah ini yang bedah kaum muslimin. Nah, ini kadang-kadang masyarakat tertipu dengan gelar-gelar yang ada. Ini yang sangat kita khawatirkan. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah." Jika diserahkan perkara pada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah datangnya hari kiamat, ya. Oleh karena itu, ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum, dakwah itu butuh dengan ilmu, ya. Belajar dan belajar. Imam Ahmad saja yang dikatakan Imam Ahlus Sunnah, ya, selalu beliau membawa pena untuk mencatat ilmu. Sehingga ditanya kepada beliau, "Kenapa engkau demikian?" Kata dia, "Al-ilmu apa? Minal mahbara ilal makbarah." Saya akan selalu mencatat dan pelajari ilmu sampai makbarah, sampai masuk kuburan. Terus belajar dan belajar, mengurangi kebodohan kita sedikit demi sedikit. Kebodohan kita ini banyak sekali, harus kita kurangi sedikit demi sedikit. Sabar di majelis ilmu, sabar mencatat, sabar menghafal, ya. Sabar menyampaikan, sabar berdakwah, semuanya butuh dengan kesabaran. Butuh untuk belajar, ya. Kemudian yang telah kita singgung di awal, bagaimana jika seorang ilmunya pas-pasan, boleh enggak dia berdakwah? Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda, "Balighu anni walau ayat." Sampaikan dariku meskipun satu ayat. Saya hafal satu ayat, itu saya sampaikan. Kita bilang, iya, kalau kamu hafal ayat, sampaikan kepada masyarakat. Ilmu apa yang kau miliki tentang masalah agama, sampaikan kepada masyarakat. Dakwah kepada masyarakat. Jika diamalkan, maka pahalanya akan mengalir kepada engkau. Namun ingat, anni, kata Rasulullah, anni, sampaikan dariku, ya. Bukan dari orang lain, pemahamannya sesuai pemahaman yang benar. Ayat pun ayat yang benar, hadisnya hadis yang benar, ya. Jangan kita punya hadis, sampaikan hadisnya ternyata hadis palsu. Utlubul ilma walau bisin. Carilah ilmu walaupun sampai ke negeri Cina.
Belajar apa di Cina? Belajar ilmu agama apa di sana? Orang kafir banyak di sana, belajar apa? Nah, ini hadis yang batil. Jadi yang kita sampaikan benar-benar suatu hadis dan benar-benar merupakan ayat. Kemudian juga jangan kita beristihad untuk menyarah, menjelaskan ayat dan hadis itu kecuali di atas ilmu. Jadi seorang menyampaikan apa yang diketahui. Jangan dia berlebar-lebar, terlalu tawasuk sehingga dia mengatakan sesuatu yang tidak dia pahami, yang tidak dia ilmui. Dan memang kalau apa yang kita miliki hendaknya kita sampaikan kepada umat. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Nadarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha kama sami'a fa rubba muballagin khairun minas sami'." Kata Rasulullah SAW, semoga Allah memberi cahaya bagi orang ya, yang mendengarkan hadisku, yang menyampaikan hadisku. Ya. Orang yang menyampaikan hadisku, mendengarkan hadisku, kemudian dia menghafalkannya, kemudian dia sampaikan kepada orang lain sebagaimana dia dengar. Betapa banyak orang yang mendengar, yang disampaikan itu lebih ngerti tentang isi hadis daripada orang yang mendengar langsung. Di sini dalil bahwasanya kata Rasulullah SAW, kama sami'a, yaitu hendaknya seorang tatkala berdakwah dia menyampaikan sebagaimana yang dia dengar, yang sebagaimana dia dengar dari Nabi SAW. Kalau dia pelajari hadis, itu yang dia ketahui, maka itu yang disampaikan. Jangan ditambah-tambah, kecuali dengan di atas ilmu. Adapun dia tambah-tambah dari otaknya sendiri, tidak pernah dia pelajari, ini biasanya keliru. Ya. Ini biasanya menimbulkan kekeliruan dan berbahaya, bisa menyesatkan kaum muslimin. Ya. Khani fil azani Allah wa iyyakum, itu ciri yang kedua, yaitu hendaknya seorang yang berdakwah di atas ilmu. Kemudian ciri yang ketiga, yaitu hendaknya seorang dai berakhlak yang mulia, ya. Berakhlak yang mulia. Sudah pernah saya jelaskan di majelis ini bahwasanya Nabi SAW tatkala mengutus Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu untuk berdakwah, apa kata Nabi SAW kepada beliau? Ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kata Rasulullah SAW kepada Mu'adz yang beliau utus sebagai da'i, sebagai qadhi, hakim, sebagai muallim, pengajar. Kata Rasulullah SAW, bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada dan kapan saja kamu berada. Kemudian jika engkau melakukan kesalahan, maka segera ikuti dengan perbuatan kebaikan. Niscaya perbuatan kebaikan tersebut akan menghilangkan kesalahan yang engkau lakukan. Kemudian di akhir hadis kata Rasulullah SAW, di akhir wasiat beliau, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Hendaknya engkau pergauli manusia dengan akhlak yang baik. Ikhwani fillah azani Allah wa iyyakum. Kita tahu bahwasanya akhlak yang mulia itu termasuk dari takwa, termasuk bukan? Bahkan merupakan tingkat ketakwaan yang paling tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa. Orang beriman yang paling tinggi keimanannya adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Sehingga orang yang paling bertakwa adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah menggandengkan antara takwa dengan akhlak yang mulia. Kata Rasulullah SAW, "Aktsaru ma yudkhilun nasa al-jannata taqwallahi wa husnul khuluq." Kata Rasulullah SAW, yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga yaitu adalah ketakwaan dan akhlak yang mulia. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Innal mu'min la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shawwamal qawwam." Sungguhnya seorang mukmin dia bisa mencapai derajat orang yang tiap hari salat malam dan tiap hari berpuasa, artinya sering berpuasa sunnah, dengan akhlaknya yang baik. Dia tidak salat 5 waktu, yang wajib-wajib dia lakukan, namun dia tidak melakukan yang sunnah-sunnah. Namun ternyata akhlaknya yang mulia. Dengan akhlaknya yang mulia ini, dia bisa menyamai derajat orang yang selalu sholat malam dan selalu melaksanakan puasa-puasa sunnah. Dengan akhlaknya yang mulia. Oleh karena itu jelas bahwasanya orang yang paling tinggi ketakwaannya adalah orang yang paling akhlaknya paling mulia. Rasulullah SAW juga pernah bersabda, "Aqrabukum indi majlisan yaumal qiyamah ahsanukum khuluqa." Sungguhnya orang
yang paling dekat majelisnya denganku, yang paling dekat denganku di akhirat kelak, yaitu orang yang paling bagus akhlaknya. Namun jadi pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW memisahkan antara akhlak yang mulia dengan ketakwaan? Tatkala Rasulullah SAW memberi wasiat kepada Mu'adz bin Jabal radhiyallahu taala anhu. Ya Mu'adz, kata Rasulullah SAW, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah di mana saja kamu berada. Kemudian di akhir wasiat kata Rasulullah SAW, dan hendaknya engkau pergauli manusia dengan akhlak yang mulia. Di sini timbul pertanyaan, kenapa Rasulullah SAW memisahkan antara akhlak yang mulia dengan takwa? Padahal jelas akhlak mulia termasuk tingkat tertinggi daripada ketakwaan. Para ulama menjelaskan, di antara Ibnu Rajab Al-Hambali, sebab Rasulullah SAW menyendirikan penyebutan husnul khuluq karena Mu'adz radhiyallahu taala anhu sedang beliau utus sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai muallim, dan dia akan bakalan banyak berinteraksi dengan masyarakat. Maka perlu ditandih, perlu diingatkan bahwasanya kamu hendaknya berakhlak mulia dengan masyarakat. Ibnu Rajab juga mengatakan bahwasanya sebab kenapa Rasulullah SAW menyendirikan penyebutan husnul khuluq, karena banyak orang-orang yang tatkala mereka sibuk dengan ibadah, sibuk berpuasa, sibuk salat malam, banyak ibadah, ya, banyak bersedekah, namun akhlaknya buruk, lalai dengan hak-hak manusia. Yang dia perhatikan antara hak Allah Subhanahu wa taala. Mungkin penampilannya bagus, dia perhatikan, berjenggot, di atas mata kaki, tidak musbil. Kemudian Masya Allah sunnah-sunnah yang zahirnya dia nampakkan salat sunnahnya lancar. Namun ternyata akhlaknya buruk, lisannya kotor. Ya. Kalau bergaul dengan manusia tidak bagus cara pergaulannya. Ya. Sombong, tidak mau berbicara dengan orang-orang miskin, dan masih banyak mungkin suudzon atau hasad. Oleh karena itu Ibnu Rajab mengatakan perlu ditandih oleh Rasulullah SAW. Karena sebagian orang terlena tatkala merasa dirinya telah memperbaiki hubungan antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya telah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya punya khasyah, merasa dirinya cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lalai dari hak-hak manusia yang lainnya. Akhirnya dia pun tatkala bergaul atau berinteraksi dengan masyarakat, dia mudah berbuat zalim, mudah menjelekkan seorang, mudah merendahkan seorang. Oleh karena itu perlu ditandih. Inilah kenapa perlu ditandih. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kemudian ikhwani fillah wa akhwati fid din azani Allah wa iyyakum, bahwasanya akhlak mulia jelas antum tahu keutamaannya, dan antum perlu ingat bahwasanya akhlak yang buruk lawan dari akhlak yang mulia itu bisa merusak amal seorang hamba. Bahkan bisa mencegah diterimanya amal seorang hamba. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Salasatun la turfa'u lahum salatuhum fawqa ru'usihim shibran." Ada 3 golongan yang Allah Subhanahu yang salat mereka tidak akan terangkat dari kepala mereka sejauh sejengkal. Jadi salat mereka tidak akan ke atas, tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapakah mereka 3 kelompok tadi? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun." Seorang yang menjadi imam namun makmumnya benci sama dia, ya. Ada sebagian imam gitu, ngeyel, maunya jadi imam, sudah bacaannya jelek atau muamalahnya jelek sama masyarakat, ya. Namun dia pede ingin jadi imam, sehingga kadang-kadang masyarakat tidak suka. Ini dikhawatirkan seperti ini. Masih ada orang yang lebih alim dan banyak orang yang lebih alim dari dia, lebih bagus bacaannya, namun dia nekat untuk menjadi imam. Kalau memang makmumnya setuju, nggak jadi masalah. Yang jadi masalah kalau makmumnya kemudian benci kepada dia akibat akhlaknya yang buruk, ya. Akibat pedenya yang terlalu tinggi, akhirnya orang-orang benci kepada dia. Orang seperti ini, kata Rasulullah SAW, salatnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, yaitu imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Wanita yang tidur dan suaminya dalam keadaan marah kepada dia, ya. Karena akhlaknya yang buruk, ya. Suaminya pun benci kepada dia malam itu. Orang seperti ini, wanita seperti ini tidak akan diterima salatnya, ya. Dan yang ketiga, al-akhwani mutasariman, yaitu 2 orang bersaudara yang saling menghajar, saling putus hubungan. Kata Syekh Albani rahimahullah, barang siapa yang memutuskan hubungan dengan saudaranya, menghajar saudaranya tanpa hak, tidak semestinya dia menghajar tanpa dalil yang benar, maka orang seperti ini tidak akan diterima salatnya. Tidak akan diterima salatnya. Kenapa? Karena begitu banyak ayat, begitu banyak hadis yang menyeru kaum muslimin untuk saling bersatu, saling mengunjungi di antara mereka. Jika bertemu hendaknya saling senyum. Kalau ada yang sakit hendaknya dikunjungi.
Terlalu banyak ayat dan hadis-hadis yang menyeru untuk bersatu. Bahkan kata Rasulullah, sebarkan salam. Oleh karena tatkala seorang menghajar orang lain tanpa dalil yang benar, maka dia telah menghajar tanpa hak. Dan orang seperti ini dosanya besar, termasuk dosa besar. Di antaranya salatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya juga kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa menghajar saudaranya selama setahun, kasafki damihi, maka dia seakan-akan telah membunuh saudaranya tersebut. Ya. Ini menunjukkan akhlak yang tidak bagus, ya. Menghajar tanpa dalil yang benar itu akibatnya fatal. Kemudian juga bisa jadi seorang beramal banyak dan amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, namun akibat akhlaknya yang buruk, amalannya tadi kemudian jadi sia-sia, terbang. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa inna su'al khuluq la yufsidul amal kama yufsidul khallul asal." Bahwasanya akhlak yang buruk itu benar-benar bisa merusak amalan sebagaimana cuka yang merusak madu. Mungkin dia amalannya banyak, mungkin dia banyak salatnya, banyak puasanya, namun akhlaknya buruk, lisannya kotor, sering mencela orang lain, sering mendahkan orang lain, akhirnya amalan tersebut disia-siakan, tidak ada nilainya. Oleh karena ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, antum merenungkan hadis ini ya. Suatu saat dikatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna fulanatan tusallil lail wa tasumun nahar." Ada seorang wanita yang dia itu rajin salat malam dan dia itu selalu berpuasa. Dalam riwayat Ahmad disebutkan dia itu banyak sekali sedekahnya, sering bersedekah. Wanita tersebut rajin salat malam, sering puasa sunnah, kemudian dia itu rajin bersedekah. Namun apa dikatakan kepada Rasulullah? Wa fi lisaniha syai'un tu'dhi jiranaha. Namun pada lisannya ada sesuatu yang menyakiti tetangga-tangganya. Jadi mungkin dia sering ngomongin menjelek-jelekan tetangganya atau ngomong kejelekan tentang tetangganya. Intinya tetangga-tangganya merasa tersakiti dengan ucapan wanita tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Hiya finnar. Wanita seperti ini apa? Di neraka. Bayangkan, rajin puasa, rajin salat malam, banyak bersedekah, namun lisannya tidak bisa dia jaga, mengakibatkan tangga-tangganya tersakiti, maka kata Rasulullah, hiya finnar. Wanita ini di neraka. Kemudian disebutkan lagi, inna fulanah, sungguhnya ada seorang wanita, tusallil maktubah, dia hanya salat 5 waktu. Wa tasumu Ramadan, dan dia hanya puasa pada waktu bulan Ramadan. Wa tatasaddaq bi aswarin minal aqid, dan dia hanya bersedekah dengan beberapa potong susu yang dikeringkan. Berbeda dengan yang pertama, wanita tersebut memang sifatnya suka bersedekah sehingga tidak disebutkan sedekah apa yang dia keluarkan. Adapun wanita kedua disebutkan yang dia sedekahkan hanya beberapa potong susu kering, menunjukkan sedekahnya sedikit. Amalannya pas-pasan, salat 5 waktu saja, puasa Ramadan saja, sedekahnya pas-pasan. Namun apa? Dia tidak pernah menyakiti tetangganya dengan lisannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya fil jannah. Wanita tersebut di surga. Oleh karena itu, ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, jangan disangka bahwasanya ibadah itu hanya salat malam, hanya puasa. Enggak, antum bermuamalah dengan orang lain, ya. Berakhlak yang mulia dengan orang lain itu ibadah, dan ibadah yang sangat agung, sangat mulia. Adapun makna husnul khuluq, makna akhlak yang mulia, ada beberapa pendapat. Di antara yang mengatakan akhlak yang mulia yaitu adalah badlun nada, ya, wa kaful adha, yaitu engkau melakukan kebaikan-kebaikan yang banyak dan engkau mencegah dirimu dari menzalimi orang lain. Itu disebut akhlak yang mulia. Dan di antara bentuk akhlak yang paling mulia yang hendaknya dimiliki seorang dai, hendaknya dia beri manfaat kepada kaum muslimin. Hendaknya dia beri manfaat kepada kaum muslimin. Dan ini merupakan ciri utama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum tahu tatkala turun wahyu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tatkala itu wahyu datang melalui malaikat Jibril alaihi salam. Dan malaikat Jibril menampakkan bentuk yang aslinya. Sehingga Rasulullah SAW tatkala melihat malaikat Jibril, beliau pun ketakutan karena beliau tidak pernah melihat malaikat Jibril sebelumnya. Dengan bentuk yang aneh, kemudian beliau pun merasa takut sehingga beliau pun lari sambil gemetar bertemu dengan Aisyah dengan Khadijah, istri beliau radhiyallahu taala anha. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ini khasyitu ala nafsi." Wahai istriku, sungguhnya saya khawatir sesuatu menimpa diriku. Saya khawatir sesuatu menimpa diriku. Kenapa? Karena kok didatangi oleh makhluk yang aneh yang tidak pernah beliau lihat sebelumnya. Beliau khawatir. Ada yang mengatakan beliau khawatir beliau gila karena melihat sesuatu yang aneh. Akhirnya Khadijah pun
menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini di antara keutamaan Khadijah radhiyallahu taala anha. Beliau menenangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Rasulullah SAW dalam keadaan gemetar, dalam keadaan ketakutan. Apa kata Khadijah? Kalla fa wallahi abshir, la yukhzikallahu abada. Kata Khadijah kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, sekali-sekali tidak, ya. Wahai Muhammad, sekali-sekali tidak. Demi Allah, Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Allah tidak akan menghinakanmu selamanya. Apa dalil Khadijah? Kemudian Khadijah menyebut dalil, mengingatkan kepada Nabi bahwasanya beliau adalah orang yang berakhlak mulia. Orang yang berakhlak mulia tidak akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Khadijah, "Innaka latasilur rahim." Engkau adalah seorang yang selalu bersilaturahmi. Wa tasduqul hadis. Engkau adalah orang yang perkataannya jujur, selalu berjujur dalam perkataan. Wa tahmilul kalla, dan engkau selalu membantu orang-orang yang kesulitan. Engkau membantu mereka. Wa taksibul ma'dum, dan engkau memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, fakir miskin, engkau beri makan. Kemudian apa lagi kata dia? Wa taqrid dhaif, dan engkau adalah orang yang memuliakan tamu. Kalau ada tamu engkau muliakan. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan engkau selalu membantu orang-orang terkena musibah. Bayangkan, ini sifat-sifat Rasulullah yang diketahui oleh orang musyrik. Orang musyrik Arab tahu bahwasanya Rasulullah sifatnya demikian. Selalu bersilaturahmi, perkataannya selalu jujur. Kemudian apa? Membantu orang-orang miskin, memberi makan orang-orang miskin, memuliakan tamu, dan selalu membantu orang-orang terkena musibah. Dengan hal ini, dengan sifat-sifat ini, kata Khadijah, engkau tidak bakalan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di antara bentuk akhlak yang mulia, kita berusaha bermanfaat bagi kaum muslimin. Jangan kita tatkala tinggal di antara kaum muslimin hanya buat permasalahan. Ada orang yang demikian, tinggal di kampung mana saja jadi masalah. Entah ganggu orang, atau orang kemudian ribut gara-gara dia. Kita jangan sampai demikian. Hendaknya kita bermanfaat bagi kaum muslimin. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum anfa'ukum linnas. Ya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Dalam hadis yang lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ahabul a'mali ila Allah, ahabun nasi ila Allah, anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu orang yang paling bermanfaat bagi yang lainnya. Semakin kita banyak manfaatnya bagi orang lain, maka itu semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum bisa beri manfaat kepada orang lain dengan harta antum atau dengan ilmu antum, ya. Kalau tidak memiliki harta, tidak memiliki ilmu, dengan fisik antum, kekuatan antum, ya. Atau dengan pikiran antum, dengan ide antum. Intinya selalu berniat untuk bisa memberikan faedah kepada kaum muslimin. Jangan malah sebaliknya, berusaha mencari faedah dari kaum muslimin, ya. Maunya diberi makan oleh kaum muslimin, ya. Maunya gini, maunya tidak. Kita berusaha memberi manfaat bagi kaum muslimin. Oleh karena kemudian Rasulullah SAW melanjutkan hadisnya. Kata Rasulullah SAW, wa ahabul a'mali ila Allahi sururun tudkhuluhu ala muslim. Dan sebaik-baik amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah rasa senang yang engkau berikan bagi seorang muslim. Antum membuat orang lain senang, itu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Antum tersenyum ketemu dengan orang senang, itu disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan disangka pahalanya sepele, ya. Ahabul a'mali ila Allah. Amalan yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu rasa senang yang engkau berikan kepada seorang muslim. Kemudian kata Rasulullah sallallahu au takshifu anhu kurbah, atau engkau menghilangkan kesulitannya, ya. Au tatruda anhu ju'an, atau engkau menghilangkan rasa laparnya. Ini merupakan bentuk-bentuk akhlak yang mulia. Kemudian kata Rasulullah sallallahu la an amshiya ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid syahran. Kalau saya ini berjalan menemani seorang saudaraku dalam memenuhi keperluannya, seorang saudaraku punya keperluan, saya pun menemaninya untuk menuju ke tempat keperluannya tadi, ya. Maka Rasulullah SAW, itu lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan, ya. Lebih aku sukai daripada aku iktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan. Bayangkan, ya, pahala yang luar biasa. Oleh karena ikhwani fillah azani Allah wa yakum, seorang dai hendaknya dia berusaha memberi manfaat kepada sama kaum muslimin yang lainnya, berusaha memberi manfaat baik dengan hartanya atau dengan nasihat-nasihatnya atau dengan fisiknya. Intinya dia hendaknya selalu berusaha memberi manfaat bagi kaum muslimin. Mungkin sampai di sini saja yang bisa saya sampaikan. Disuruh istirahat, ya, selama 5 sampai 10 menit, ya. Insyaallah kita lanjutkan setelah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.